Jadi kita dahulukan, dalam soal ini kita dahulukan yang dalam kurung dulu ya. Yang dalam kurung dulu, berarti ada seperlima sama seperenam. Seperlima tambah seperenam berapa? Anggap aja kita ngotretnya di luar gitu ya, seperlima tambah seperenam. Gimana seperlima tambah seperenam? Berarti kan per 30 ya nggak sih? Per 30, samakan penyebut ya. Samakan penyebut. Berarti seperlima jadi 6 per 30, berarti 6. Terus seperenam jadi 5 per 30, berarti 5. Gitu ya. Oke, kayak gitu. Jadi setengah, kita bisa, ya ada sifat komutatif bisa ditukar-tukar juga ya. Atau nantilah. Berarti ini jadinya apa nih? 11 per 120 ya. Samakan aja penyebutnya semua. Sepertiga apa sepertiga? Sepertiga tuh berapa per 120? 40 ya? 40. Terus kalau 5, 2 per 5, 2 per 5 setara dengan berapa per 120? Kalikan 24 ya. 5 kali 24, 120. 2 kali 24, 48. Oke. Sampai sini, sepakat? Kalau nggak ada yang sepakat, bilang ya. Ya udah deh. Berarti setengah. 40 tambah 11, 51. 51 kurang 48, 3. 3 per 120. 3 per 120 adalah 1 per 40. 1/80. Saya tuh takut salah hitung ya. Jadi kalau misalkan saya salah hitung, bilang ya. Coba-coba. 6 tambah 5, 11. Kita nomor satu apa? 11. Kenapa? Yang A apa yang A? Yang A harusnya lebih bisa daripada yang B ya. Oh, tadi dikirain udah dibahas tadi kan lagi nge-lag. Belum, belum. Oke, oke. Kita coba beberapa aja lah. Kalau coba semuanya agak repot aja. Kita coba beberapa aja lah ya. Kita coba bisa mati aja ya. Sisanya kamu coba sendiri ya. Oke. Oke, benar ya. 180 ya. Takut salah nih saya hitung. 11 plus 20 benar. Sepertiga itu 40 plus 20 benar. 2 per 5 nih. Saya takut salah hitung. 120 bagi 5, 24. 24 kali 2, 48. Benar ya? Oke, benar. Oke. Jawabannya 1/80. Kalau C gimana? Ada ide nggak yang C? 2 per 3 min 1/4 per 1/2 tambah 2 per 5. Ada ide? Selesain atas sama bawah dulu. Oke, boleh kayak gitu. Atau gini, opsi lainnya adalah, satu, saya benci pecahan. Nah, karena saya benci pecahan, saya kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kalikan berapa kira-kira? Nah, saya cari KPK. KPK 3, 4, 2, sama 5. 3, 4, 2 KPK-nya 12. Ya kan? 3, 4, 5. 3, 4, 2 KPK-nya 12. 12 sama 5 KPK-nya 60. Nah, saya kalikan 60. 60 per 60, Berarti, 1. oh iya. Oh ya, 4. Satu Ada tidak 4. satu tidak merubah hasil ya. Kalau kita kalikan satu tidak mengubah hasil, jadi ya udah. 60 bagi 3, 20. 20 kali 2, 40. 60 bagi 4, 15. Per 60 bagi 2, 30. 60 bagi 5, 60 bagi 5 berapa? 12. 12 kali 2, 24. Jadi jawabannya
25/54. Itu dia jawaban. Ya, jadi tolong operasi-operasi ini pertama prioritasnya ingat ya, kurung dulu, habis itu kali bagi, habis itu tambah kurang. Kurung dulu, baru pangkat. Nah, ya kalau ada pangkat dahuluin ya. Kalau ada pangkat dahuluin dulu. Habis pangkat perkalian, pembagian. Oke? Oke, cukup ya. Itu untuk yang operasi bilangan. Ya, ini lagi-lagi memfaktorkan ya. Saya asumsikan memfaktorkan bisa lah ya. Kalian coba sendiri gitu ya. Tapi kalau bingung, tanya aja. Nggak apa-apa. Kalau bingung, tanya aja. Karena kenapa di sini pemfaktoran itu penting? Ya karena untuk pertidaksamaan kepake, ya kan? Pertidaksamaan kepake. Untuk limit kepake, ya. Untuk limit kepake, memfaktorkan ya. Limit kepake. Dan kawan-kawan. Ya, penting memfaktorkan ya. Jadi harus bisa. Jadi harus bisa. Atau kalau mungkin saya cobanya yang coba kerjain yang L sama M aja ya, L sama M. Langsung ke sini aja ya. Kerjain L sama M. Coba-coba. Kerjain L sama M. Coba sok kerjain dulu. Yang udah langsung bilang aja X-nya berapa sama X-nya berapa. Hasil akhirnya aja ya. Tidak usah pakai proses lah. Hasil akhirnya. Udah Kak, yang L Kak. Yang L X sama dengan berapa? X sama dengan 3/2. Bener nggak? Ada dua dong. Satu lagi apa? X sama dengan 3/2 juga. Oh, oh iya iya. Oh iya benar. Akar kembar ya. Iya iya benar. Sip, bagus. Dia cuma X sama dengan 3/2. Caranya gimana? Caranya adalah ya kemarin udah saya jelasin ya bahwa kalau kita punya ini ya rangkumannya ya. Kalau kita punya AX kuadrat tambah BX tambah C, itu tuh pemfaktorannya adalah 1/A dikali AX tambah P, ya AX tambah P, terus AX tambah Q ya, gitu. AX tambah Q. Di mana P sama Q-nya adalah apa P-Q-nya hubungannya P tambah Q sama dengan B, gitu kan ya. P tambah Q sama dengan B, terus PQ sama dengan AC ya. Nah itu ya, oke. Ini jangan sampai lupa nih. Ini formula umumnya ya, pemfaktoran. Cari dua bilangan yang dikalikan AC, yang ditambah B. Ya, jadi kalau untuk L, kita cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya AC. AC itu berarti 4 kali 9, 36 ya. Terus yang ditambah, min 12. Dan jawabanmu tepat, itu adalah min 6 sama min 6. Gitu. Jadi, 1/4, 4X, 4X, gitu kan ya? 4X per 4X, nah berarti min 6, min 6 ya di sini. Berarti ya udah solusinya, karena ini 4X min 6, 4X min 6, berarti 4X min 6 sama dengan 0. Berarti 4X sama dengan 6, X sama dengan 3/2. Bagus, good. Kalau M apa hasilnya? M, Kalau M, bentar. X sama dengan min 5/3 sama X sama dengan 2/3. oke, apakah benar? Kita cek ya. Hmm, langsung aja cepet ya.
Saya anggap aja kalian udah pro gitu ya. Udah cepat. Jadi seperenam, seperenam, 6x, 6x. Tinggal ininya aja. Bilangannya aja apa? Oke, bilangannya apa nih? Yang dikali min 60. Yang dikali min 60. Dijumlah 11. 15 sama 4. Plus 15 sama 4. Sama min 4. Sama min 4. Plus 15 sama min 4. Oke, bener. Eh, bentar, bentar. Masa sih? Berarti kan 6x sama dengan min 15. 2/3 sama min 5/2. Ya, harusnya min 5/2 ini ya. Oh, salah gitu. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi itu wajar ya, salah itu wajar. Lebih teliti lagi ya. Min 15/6 itu min 5/2 ya. Oke, yang ini 2/3 benar. Oke, bagus. Saya rasa udah cukup untuk pemfaktoran. Nah, ini penting banget buat untuk nomor 3 ya. Kita kerjain beberapa aja ya. Oke. Nomor A sama yang ada akarnya ya. Nomor A sama yang ada akarnya. Kita coba nomor A dulu. Oke, boleh nggak saya kalikan dengan X? Pertidaksamaan ini boleh nggak saya kalikan dengan X? Jadi X kuadrat kurang dari sama dengan 1. Boleh nggak? Boleh, boleh. Jawabannya nggak boleh. Oh, Kan X-nya bisa positif bisa negatif. Ingat ya, saya selalu nekenin bahwa, masa harus diulang lagi? Apa diulang lagi ya? Kalau kita punya X kurang dari Y, terus kita kalikan dengan bilangan positif, ya. Jadi X-nya X kurang dari Y, kita kalikan dengan C. Berarti kan X, XC atau CX, CY gitu ya. Tandanya berubah nggak ini? Kalau misalkan dikalikan positif. Nggak berubah. Oke. Tandanya nggak berubah ya. Kalau saya kasih contoh aja ya. Contoh misalkan 1 kurang dari 2, kalikan 3 misalkan. 3 sama 6 gedean 6 kan? Tetap tandanya kan ya. Tapi kalau misalkan eh, saya kalikan dengan bilangan negatif, CX sama CY-nya tandanya berubah. Berubah tandanya. Contohnya, saya punya 1 kurang dari 2, saya kalikan -3. -3 sama -6 gedean mana? Gedean minus. -3. Berubah tandanya kan? Hmm. Itu jadi masalah. Ya, yang mau saya bilang adalah dilarang mengalihkan persamaan yang dengan sesuatu yang bisa positif atau negatif, gitu ya. Ya. X itu positif atau negatif? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, jadi nggak boleh. Oke, jadi nggak boleh. Jadi yang cara apa ya, dan cara yang paling aman adalah cara paling aman apa? Sisi kanannya 0. Itu yang paling aman, ya. Hmm. Ya. Ini dijamin selalu benar. Oke. Habis itu samakan penyebut. Jadi kan ini X kuadrat min 1. Habis itu faktorin. Gitu kan? Ya, baru ini bikin garis bilangan. Nah, mungkin saya ini dulu lah, bolong-bolong dulu titiknya ya. Bolong-bolong dulu titiknya, ada -1, kita masukin titik-titik batasnya, -1, 0, sama 1. Dan ingat, penyebut gak boleh 0. Penyebut gak boleh 0, pembilang boleh 0. Tergantung ini, tandanya. Ada sama dengannya nggak? Ya. Kalau ini ada, karena ada sama dengannya, berarti pembilang boleh 0. Pembilangnya apa? -1 sama 1. Berarti boleh, kita boleh masuk. Tapi 0-nya nggak boleh, karena penyebut. Penyebut nggak boleh 0. Oke? Selanjutnya tentuin tanda. Yang paling kanan, lebih dari 1, misalkan.
1 triliun. Positif kali positif bagi positif, positif. Karena pangkatnya ganjil semua, ini pangkatnya ganjil semua nih. Hmm. Saya jamin ini tandanya selang-seling. Nah, oke, pengennya lebih kecil sama dengan ya. Itu dia jawabannya. Oke, jadi HP-nya kalau dalam notasi, ya saya tulis dalam dua notasi ya. Notasi himpunan berarti X lebih kecil atau sama dengan min 1 atau 0 lebih kecil dari X lebih kecil atau sama dengan 1. Atau kalau dalam notasi selang, minta hingga sampai min 1, min satunya masuk, digabung 0, 0-nya gak masuk, sampai 1, satunya masuk. Hmm. Gitu. Ada pertanyaan? Jadi tipe-tipe seperti ini sering muncul ya, persamaan tipe-tipe kayak gini. Ya. Atau soal CDE. Ya, CDE itu tinggal bikin garis bilangan. Kak mau nanya Kak, Boleh. berarti kalau soal-soal kayak gini kanannya di nolin aja langsung ya? Ah, betul. Pindahin ke Caranya kiri. 0. Itu aja yang paling aman. Oke oke Jangan pernah kali silang, jangan pernah. Oke. oke oke. Persamaan itu yang bikin repot itu tandanya ada dua. Kalau persamaan kali silang nggak masalah. Kalau persamaan ya. Kenapa Ya. persamaan kali silang boleh? Karena kan dia cuma sama dengan. Tandanya cuma sama dengan doang. Ya kan? Hmm. Nggak ada yang lain kalau persamaan. Tapi kalau persamaan kan masalah tanda. Lebih besar atau lebih kecil. Makanya nggak boleh kali silang. Gitu. Ya, jadi benar. Sisi kanannya harus 0. Habis itu faktorin. Jadi kayak soal nomor CDE nih ya. Ini soal CDE ini tinggal dikerjain aja. Oh sorry, tinggal bikin garis bilangan. Ya, tinggal bikin garis bilangan. Karena udah kanannya udah 0, kemudian udah difaktorin. Nah, oke, jadi CDE tinggal langsung dikerjain. Dikerjain. Bikin garis bilangan maksudnya. Beda soal A sama B. A sama B harus cari dulu. Oke, Oke oke. coba kita soal yang ada akarnya ya. Misalkan yang F. Misalkan yang F nih ya. Oke. Nah, ini gimana kira-kira? Apa dulu yang kita harus perhatikan kalau ada akarnya? Nah, untuk akarnya emang harus sedikit hati-hati ya. Atau gini deh, seenggaknya kan sisi kirinya harus bilangan. Sisi kirinya harus bilangan. Terdefinisi maksudnya. Harus bilangan tuh maksudnya terdefinisi. Supaya terdefinisi itu apa syaratnya? Dihilangin akarnya. Bukan hilangin akarnya. Kan kita tahu kalau 1/0 tidak terdefinisi. 1/0 tidak terdefinisi. Berarti kan penyebut nggak boleh 0. Satu lagi, akar nggak boleh Negatif. Negatif. di dalam akarnya ya. Ya. Dalam akarnya nggak boleh negatif. Oke. Jadi seenggaknya si sisi kirinya tuh harus ada dulu, ada dan terdefinisi. Ya kalau nggak ada gimana kita mau selesaikan ya? Gitu ya, harus ada dulu atau terdefinisi. Jadi agar terdefinisi itu dulu ya. Berarti kita fokus ke akar dulu ya. Kan ini ada dua concern, concern akar sama concern penyebut. Kita fokus ke akar dulu. Eh, akar. Yang dalam akar apa? X kuadrat tambah 2X min 3. Nah, kalau kan boleh, sebenarnya kan boleh 0 kan akar itu ya. Akar 0 boleh ya. Akar 0 kan sama dengan 0. Berarti kan dia positif atau 0 gitu ya. Lebih besar sama dengan 0. Oke, itu akarnya. Itu akarnya. Kemudian, karena dia penyebut, nggak boleh 0. Berarti dihapus sama dengan 0-nya. Nah, jadi kayak gitu. Oke? Nah, ini kan persamaan. Ya, faktorin ya. Faktorin X plus 3, X min 1.
bikin garis bilangan. Ada min 3 sama ada 1. Oke, Eh, tandanya saya uji 1 miliar positif. Nah, ini positif, negatif, positif ya, karena angkanya ganjil semua. Pengennya apa? Positif. Oh, ini berarti ya. Oke, jadi kalau min 3 sampai 1 kita abaikan nanti. Min 3 sampai 1 itu nggak pernah jadi solusi ya. Min 3 sampai 1 nggak pernah jadi solusi karena dia bukan bilangan. Ya, akar bilangan negatif gitu ya. Akar bilangan negatif itu bukan bilangan. Bukan bilangan real maksudnya ya. Oke, tidak terdefinisi. Oke, itu syaratnya. Habis itu baru ke pertidaksamaan. Fokus ke pertidaksamaan. Nah, kalau dalam soal ini boleh nggak saya kali silang? Saya kalikan dengan akar x kuadrat plus 2x min 3. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena Karena akar itunya nggak boleh nol. karena akar Nggak itu mungkin. pasti positif. Iya. Nah, akar nggak mungkin. Artinya kan kita boleh kalikan dengan ini karena dia udah pasti positif gitu loh. Yang ini, yang teorema tadi, teorema yang ini nih ya, udah pasti positif nih. Oke, makanya boleh kita kaliin ya, karena dia pasti positif. Beda sama kalau misalkan X kurang sama dengan 1/X, kita kalikan dengan X. Nggak boleh dikalikan dengan X, karena X bisa positif, bisa negatif. Oke, jadi kita boleh hilangkan penyebutnya. Gitu. Ya, saya kasih alasan ya. Karena, gitu. Karena akar X kuadrat plus 2X min 3 itu positif ya. Oke, jadi kita boleh boleh hilangkan karena dia udah pasti positif. Faktorin deh. X plus, sorry, X min 2, X plus 1. Bikin lagi garis bilangan. Ini boleh masuk ya. Boleh masuk. Min 1 sama 2. Ya kan ya? Min 1 sama 2. Oke. Kita coba-coba. Oh, coba 1 miliar. Positif, negatif, positif. Oke, sama. Berarti ini. Kesimpulannya apa? Selanjutnya apa? Hmm. Selanjutnya apa? Ingat, jawabannya itu bukan yang ini ya. Kurang dari min 1, lebih kecil atas sama dengan min 1, lebih besar sama dengan 2. Bukan itu jawabannya. Ya karena kan harus terdefinisi dulu. Harus terdefinisi. Berarti kita harus apa? Harus kita iriskan. Iris kan, oke. Kita iriskan. Karena kan harus kedua-duanya ya. Harus terdefinisi dan harus memenuhi pertasamaan. Ya dong. Gitu. Kita daftarkan dari yang paling kecil. Min 3, min 1, 1, 2. Yang boleh masuk min 1 sama 2. Gitu. Min 1 sama 2. Lalu kita bikin deh garis bilangannya. Atau bikin ininya arahnya. Min 3 keluar, kurang dari min 3, lebih dari 1. Terus sama, kurang atau sama dengan min 1. Oke, kurang atau sama dengan min 1. Sorry. Kurang atau sama dengan min 1. Sama besar, lebih besar atau sama dengan 2. Kira-kira daerahnya yang mana? Daerahnya yang mana? Irisannya yang mana irisannya? Irisannya yang Ada dua itu ya. ya ada Dua dua. garis. Jadi kalau misalkan ada dua daerah diiriskan, berarti cari yang ada
dua apa namanya, dua garis. Kalau ada tiga irisan, tiga gitu ya. Ya. Gitu ya. Jadi ini daerahnya. Ya gini lah ya saya gambarnya. Nah gitulah. Oke, sama ini. Ya udah, berarti HP-nya apa? Setelah notasi selang aja ya. Berarti HP-nya minta hingga sampai min 3-nya nggak masuk, digabung dua, duanya masuk, sampai tak hingga. Itu dia jawabannya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Ya, jadi harus syaratnya jangan lupa kalau untuk akar ya. Oke, akar itu punya syarat, akar nggak boleh negatif. Dalam akar nggak boleh negatif. Jadi ada concern di situ ya. Beda kalau nggak ada akar. Kalau nggak ada akar, ya udahlah. Tujuan utamanya ke sini gitu ya. Nggak perlu diiriskan ya. Nggak perlu diiriskan kalau nggak ada akar ini. Oke, yang I juga sama, dicoba sendiri aja. Tapi nggak ada akarnya. Eh, atau yang lain-lain coba sendiri ya. Gitu. Kalau ada pertanyaan, tanya aja di grup. Eh, oke, itulah sekilas tentang pertidaksamaan ya. Nah, kita coba kerjain. BTW kalau misalkan, Kak, saya nomor 4 bisa, skip aja. Bilang aja ya, nggak apa-apa. Ya, nomor 45 tentang limit, coba kita kerjain. Nomor 4. Nomor 4 gimana kira-kira? 4 gimana? Kan udah diketahui efeknya. Efeknya X pangkat 4, ya tinggal di apa ini? Tinggal di substitusi aja kan ya. Tinggal diganti. Berarti efek tambah H apa? Efek tambah H? Efek tambah H apa? Kalau misalkan efeknya X pangkat 4. X pangkat 4. X tambah H pangkat 4. Kan efek tambah H. Oh, tapi hanya 0. Oh ya, tetap aja ya. Sabar, sabar dulu. Kalau kamu substitusi, 0 per 0. Ya nggak sih? Nah, 0 per 0 kan tidak tentu. Nggak bisa ya. Jangan kita nggak bisa substitusi. Karena substitusi bakal gagal. Berarti kita harus pakai cara lain. Ya, harus pakai cara lain. Ya, karena substitusi gagal di sini ya. Kurangi efeknya apa? X pangkat 4 per H. Gimana supaya, apa ya? Atau gimana habis ini? Ya bebas sih. Mau pakai mau dipangkatin 4 X tambahannya boleh. Mau dipangkatin X tambahannya boleh. Atau mau pakai sifat A kuadrat min B kuadrat pun boleh. Ya, boleh ya. Mau sifat pakai A kuadrat min B kuadrat pun boleh. Ya saya mungkin kita pakai A kuadrat min B kuadrat aja ya. Pakai sifat itu aja ya. Biar nggak usah repot ngitung X tambah H pangkat 4. Berarti kan ini X tambah H kuadrat kuadrat min X kuadrat kuadrat. Berarti X tambah H pangkat pangkat 2. Ya kan A plus B min B kan ya. A plus, atau mungkin saya tulisnya bilangnya tinjau dulu ya, tinjau X tambah H pangkat 4 min X pangkat 4. Soalnya ini apa, H-nya nggak kepake ya, H sama limitnya nggak kepake, jadi kita perintilin ya, kita perintilin. Berarti sama dengan, ya kan kayak X tambah H, X tambah H kuadrat kuadrat min X kuadrat kuadrat gitu kan ya. Berarti kan A kuadrat min B kuadrat A plus B A min B. Berarti A plus B, A plus B
Terus A min B. Iya nggak? Iya nggak? Bentar ya. Terus kalau untuk yang ini bebas sih mau dibongkar. Nah ini mungkin boleh lah dibongkar gitu ya. Dibongkar boleh lah karena kita bisa hitung ya. Kita boleh bongkar ini. Berarti ini X kuadrat tambah 2HX tambah H kuadrat kurang X kuadrat ya. Oke. Berarti sama dengan dicoretnya X kuadratnya nih. Oh, ada H-nya ternyata. H-nya bisa kita faktorin keluar. H kali 2X tambah H. Ya kan? Aman sampai sini aman? Aman, Kak. Aman ya? Aman. Aman. Saya misalkan ini limitnya L ya. Sehingga limit kita adalah limit H menuju 0 dari, oke kita tulis, X tambah H kuadrat tambah X kuadrat, gitu kan ya, dikali, itu tadi H 2X plus H, per H. Nah, yang membuat 0 per 0, jadi hilang kan ya? Kita bisa cancel, cancel, cancel. Baru bisa disubstitusi, ya. Baru bisa disubstitusi, substitusi deh. X tambah 0 kuadrat tambah X kuadrat dikali 2X tambah 0. Berarti sama dengan X kuadrat tambah X kuadrat, 2X kuadrat ya. 2X kuadrat dikali 2X. Sama dengan 4X pangkat 3. Itu dia jawaban. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sejauh ini? Nggak ada, Kak. Tahu nggak ini tuh apa? 4X pangkat 3. 4X pangkat 3 itu apa? Apa hubungannya sama fx? Ternyata ini tuh Turunan. turunan dari, iya, FX. turunan dari X Oh, pangkat itu. 4. Oh, itu. Oh, Nah, iya deh. itu sebenarnya definisi. Jadi ini tuh sebenarnya f(x) ini tuh sebenarnya. Jadi kalau misalkan kamu tahu, kamu cepet. Oke? Iya kan? Nah, iya. Ya, jadi itu tuh equation X sebenarnya. Definisi ini definisi turunan. Jadi kalau kamu tahu, kamu cepet. Kalau kamu tahu ya. Tapi kalau nggak tahu, it's okay. Kita kan bisa mengerjakan limit. Cuman agak lama aja hitungnya. Ya, oke? Ada pertanyaan? Aman Nggak lah ada, ya. Kak. Kalau Aman. ngitung limitnya, oke lah ya. Cuman kamu harus tahu ini tuh equation X sebenarnya. Ya, ini tuh equation bentuk limit ini. Ya, seperti itu. Makanya kalau di beberapa buku atau beberapa mungkin pas kuliah, pas nanti ada pelajaran matematika, itu kalau kalian ngerjain limit nggak boleh pakai L'Hopital. Kenapa nggak boleh pakai L'Hopital? Kalau L'Hopital itu kan turunan. Masa kita belajar, masa kita ngerjain limit pakai turunan, sedangkan turunan itu limit. Nah itu ya, jadi nanti di beberapa kasus nggak boleh ngerjain limit pakai L'Hopital gitu ya. Kalau dalam beberapa kasus ya, pas belajar nanti. Tapi cuman kalau pas lagi kuis kayak gini, soal PG ya udahlah pakai L'Hopital pun nggak masuk. Kalau ketemu limit ya. Tapi sebenarnya nggak boleh ngitung. Sebenarnya nggak boleh. Kalau belum belajar turunan, nggak boleh ngitung limit pakai L'Hopital. Ya, kalau belum belajar turunan, tidak boleh menghitung limit pakai L'Hopital. Nggak boleh. Ya iyalah, kan L'Hopital turunan. Masa ngitung limit pakai turunan, padahal belum belajar turunan gitu ya. Itulah komentar saya. Nah, untuk nomor 5 maksudnya ya. Untuk Kakak, nomor kakak. 5. Iya, kenapa?
Berarti semua soal limit bisa diturunin ya? Kalau bentuknya tak tentu, Kalau bentuknya 0 per 0. oke oke. Ya maksudnya idealnya ya, idealnya kalau untuk ngitung limit itu jangan pakai L'Hopital idealnya ya, idealnya. Itu yang pengen saya bilang. Idealnya ngitung limit nggak boleh pakai L'Hopital karena harus belajar turunan dulu. Pokoknya kalau kamu udah belajar turunan, kamu boleh pakai L'Hopital, gitu aja sih intinya. Nah, lanjut. Kalau soal ini beda X-nya ya. Ya udahlah, ini cuma divariasiin aja sih. Kita ngitung dua limit aja ini. Berarti limit X menuju 1, X kali X kuadrat min 1 per X kali X min 1. Tambah limit X menuju 0 dari X kuadrat min 1 per X X min X 1. min 1. Nah, untuk yang ini kita bisa, ya emang bisa di-cancel ya ini sama ini. Cuman hati-hati nih, kalau yang limit X menuju 1, X kuadrat min 1 per X min 1, ini nggak bisa disubstitusi karena 0 per 0 ya. Karena 0 per 0. Nol. Justru harus difaktorin lagi kalau untuk X menuju 1. Ya, faktorin X plus 1, X min 1 per X min 1. Kalau yang untuk 0 ini bisa disubstitusi. 0 kurang 1 per 0 kurang 1. Karena udah gak 0 per 0. Hmm. Ya, jadi gak usah repot-repot difaktorin ya kalau untuk yang X menuju 0 ini. Nah, ini bisa di-cancel. Ini baru bisa disubstitusi. 1 tambah 1 tambah min 1 per 1, 1. 3. Oke? Oke oke. Jadi, dan emang kadang-kadang malah L'Hopital malah bikin lama sih. Maksudnya turunin satu-satu. Padahal, maksudnya beberapa kasus L'Hopital tuh malah bikin lama. Dalam beberapa kasus ya. Ngerjain pakai L'Hopital malah bikin lama. Kadang-kadang dalam beberapa kasus ya. Jadi, kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Maksudnya, kita tahu cara memfaktorkan, kita tahu cara L'Hopital, nah, itu dua-duanya bagus. Jadi kalau misalkan memfaktorkan nggak bisa, kita coba L'Hopital, ngerti kan? Kalau Hmm. L'Hopital nggak bisa, berarti kita coba faktorin. Nah, jadi kayak gitu. Oke, lanjut. Domain. Apa tadi domain? Tujuan domain itu sebenarnya mirip sama yang tadi kita punya akar tadi ya. Kita punya akar tadi, itu tujuannya supaya terdefinisi. Oke? Supaya fungsi terdefinisi. Oke? Nah, di sini ada dua akar ya. Berarti ada dua syarat gitu ya. Ya, maksudnya ya seenggaknya ada dua syarat ya. Jadi agar F terdefinisi apa syaratnya? Mungkin yang ini dulu deh, yang X min 3 ini ya. X min 3 harus positif. Maksudnya kalau akarnya ya, ini masalah akarnya dulu ya. X min 3 lebih besar atau sama dengan 0. Itu masalah akarnya. Tapi masalah penyebut gak boleh 0, berarti ini kita hapus. Oke? Kita dapatkan X lebih dari 3. Oke? Hmm. Dan ada satu syarat lagi. Syaratnya adalah yang itu X pangkat 3 min 2X kuadrat lebih besar atau sama dengan. Nah, ini boleh sama dengan ya. Boleh sama dengan 0 ya. Karena pembilang. Gitu ya, karena pembilang. Oke? Ya. Jadi ini boleh sama dengan 0, yang ini nggak boleh. Karena posisinya beda. Pembilang sama penyebut. Kita ya faktorin ya. Faktorin. X kuadrat X min 2. Lebih besar atau sama dengan 0. Berarti ya bikin garis bilangan kalau ini yang ini ya. Agak susah soalnya. Bikin garis bilangan. Ada 0 sama 2. Coba kita masukin 1 miliar positif. Positif. Oke, positif. Karena 2 pangkatnya ganjil, tandanya berubah. Karena 0 pangkatnya genap. Nah, hati-hati nih. 0 pangkatnya genap.
Tandanya tidak berubah tandanya ya. Hati-hati ya. Kalau nggak percaya silakan masukin aja bilangan. Oke. Jadi hasilnya yang ini. Oke? Ya udah. Kan ada kata-kata dan. Berarti kita harus iriskan. Kita harus iriskan. Jadi kita punya 2 sama 3 ya. 2 sama 3. Oke, 2 sama 3. Agak ke bawah dikit lah ya. Kita punya 2 sama 3. 2 lebih besar sama dengan 2. Lebih besar dari 3. Oh, saya tahu. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaian lagi. Tapi emang domain itu himpunan ya. Jadi domain F gitu ya. Domain F itu adalah kita sebut DF ya. Ingat domain itu adalah X-nya ya. Himpunan semua X di mana X-nya lebih dari 3. Gitu. Atau kalau dalam notasi selang 3 sampai tak hingga. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ini kayak ketidaksamaan ya? Ya kan domain ya. Ya emang kayak ketidaksamaan. Jadi emang penting banget ketidaksamaan ya. Kepake di lumayan banyak case gitu ya. Oke, nomor 7. Nanti pretest soalnya begini ya. Saya nggak tahu, bukan saya yang buat soal. Tapi yang kita bisa lakukan adalah mempersiapkan ya. Yang bisa saya nggak tahu yang buat apa, tapi soalnya kayak gini apa enggak saya nggak tahu sih. Itu coba tanya anak SNBP yang udah apa namanya yang udah pretest. Ya kan udah dikasih kisi-kisinya kan ya di Instagramnya PTPB tuh ya, kisi-kisi materinya. Yang kita bisa lakukan adalah mempersiapkan ya. Dan soal-soalnya ya soal-soal SMA sih sebenarnya. SMA kelas 10 sampai 12 gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke, garis persamaan garis singgung. Kalau garis perlu apa? Menentukan persamaan garis perlu menentukan persamaan garis perlu apa? Boleh, Kak? Kenapa? Sorry. Garis perlu apa? Tadi sorry apa? Gradien. Gradien, good. Gradien sama titik ya. Berarti kan kita harus cari gradien garis singgung dulu. Gradien garis singgungnya apa? Ingat gradien garis singgung adalah Turunan masukin titik. turunan. Bagus. Iya, bagus. Ya, jadi gradien garis singgungnya itu aja ya saya bilang ya. Atau gradien garis singgung di 2-2 itu adalah di F aksen 2 ya, F aksen 2. X-nya sama dengan 2 atau dy per dx ketika x-nya 2 gitu aja ya. Gitu ya. Oke, apa dy per dx-nya? 4x pangkat 3. Oke. Kalau bingung tanya aja ya. Ya. Min 4 4x plus plus 5. Masukin x-nya 2. Oke, masukin 4 kali 8 min kurang 4 kali 2 plus tambah 5. Berapa tuh? 32 kurang 8, 4. 24 tambah 5, 29. Dan kalau kita punya, ya jadi persamaan garis singgungnya gitu ya. Persamaan garis singgungnya. Ini belum beres ya, karena ditanya persamaan garisnya. Persamaan garis singgungnya ya kita pakai prinsip gradien aja.
pakai prinsip gradien, yaitu delta Y per delta X. Y min Y0 per X min X0 gitu ya. Di mana X0 Y0 itu titik yang dilalui ya. Hmm. Jadi kan Y min Y0 sama dengan MX min X0. Oke, X0 Y0-nya apa? Ya ini, X0 Y0. Oke, jadi Y min. Y0-nya min 2. Oke, Hmm. sama dengan M-nya 29. X min X0-nya Dua. 2. Jadi Y plus 2 sama dengan 29X kurang 58. Yang gitu ya. Ya, dapat ya kesimpulannya Y sama dengan 29X min 60. 60. Oh ya, 60. Oke. Jadi intinya sih ini ya, gradien garis singgung ya, intinya. Hmm. Harus tahu dulu gradien garis singgungnya, baru tahu persamaan garis. Bagus, mantap. Nah, ya coba kerja sendiri ya, nomor 8, 8A, 8B. Turunan bisa ya. 8A pakai aturan pembagian, 8B pakai aturan rantai. Itu yang mau saya bilang ya. Coba dulu deh, coba sendiri. Biar kalian nyoret-nyoret juga. 8B. 8A, 8B. Coba. Atau kalau yang udah, kumpulin di grup aja kali ya. Biar kelihatan caranya. Beserta caranya ya. Beserta caranya. Biar saya lihat tulisan tangan kalian gitu ya. Ngikutin ini, Kak Adam ya. Gak apa-apa lah. Soalnya Kak Adam, pas belajar fisika kok selalu ada notif ya. Notif gambar. Oh, ternyata mereka latihan. Ya wis lah. Oke, coba 8A, 8B. Silakan. Sebisanya aja ya. Atau 8A dulu deh, 8A dulu. Kumpulin. Baru nanti habis itu 8B. Kalau udah beres. 8A dulu silakan, 8A. Kalau ada kesulitan bilang aja. Gak apa-apa. Bentar Kak, nge-lag. Oh iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah, STY. Sorry. Gimana, gampangan A atau B? Ya, nggak tahu sih. Udah nih Kak yang A, cuman nggak tahu nih bener apa enggak. Nggak apa-apa. Di sini nggak ada benar salah ya. Karena kita Difotoin. belajar. Difotoin. Coba. Saya biar lihat prosesnya aja sih. Proses turunan kalian gimana. Yang A dulu deh. Coba. Oke. Ah, salah tuh.
Turunan UV apa turunan UV? Oh, pakai yang kayak gitu ya. Turunan UV Ah, iya, iya, iya. bukan. Lo Yang itu lo U buta. aksen kali V dikurang Ah, itu per. yang benar. Oh iya, lupa. Kamu malah pakai U aksen per V aksen. Iya, iya, lupa, lupa. Coba. Salah tuh salah. Hati-hati. Ingat loh, bukan U aksen per V aksen ya. Coba lagi-lagi. Sampai ada Kak, yang benar baru kita bahas. Kenapa? Kak, sama nanya Kak. Bentar. Kalau yang Ya. dikali itu U aksen kali V tambah atau min. Oh, Min. kalau Turunan dari turunan UV iya. itu U aksen V tambah UV aksen. Oke, makasih Kak. Kalau U per V ya sama-sama. Kalau U per V itu U aksen V min. U Oke, min. UV kali aksen V aksen per V kuadrat ya. per V kuadrat. Ya, good. Oke, ingat ini basic harus tahu. Dan aturan rantai pun harus diingat ya. Ada aturan rantai di sini yang A sama B ini keduanya. Chain rule, aturan rantai. Jangan lupa. Jadi kalau mau cari U aksen V aksennya dulu nggak apa-apa. Satu-satu aja dulu. Ya, pelan-pelan, gak usah buru-buru ya. Kalau dirasa U aksen V aksennya susah, Kalau pengen cari aksen itu pangkatnya dikeluarin terus yang dalam kurungnya diturunin lagi kan? nah iya jangan lupa benar itu Oh, aturan rantai. dua. Nah itu jangan lupa tuh benar. Jangan lupa dikalikan turunan dalamnya ya. Kak, Benar. jawabannya emang nggak simpel atau gimana Kak? Ya udah jawab aja sedapat. Oke. Karena kan ini gak ada PG-nya ya. Cuman ya udahlah latihan aja. Harusnya saya naruh kayak saya harusnya naruh kunjaunya ya. Kunjau tapi gak pakai pembahasan ya. Tidak, terus kunjau. Kalau pembahasan agak panjang, males. Atau ya kita cek kunjaunya pakai kalkulator aja. Pakai Wolfram Alpha ke, Photomath ke. Coba kalau udah dapat, coba fotoin coba. Biar saya lihat prosesnya. Yang paling penting emang proses kalau belajar ya. Hitungnya agak ribet sih. Bingung. Ya, nggak apa-apa. Setelah dimasukin ke rumusnya itu bingung hitungnya. Ya kan maksudnya kan tinggal masukin ke rumus aja kan. Yang penting kita cari U aksen sama V aksen. Ya itu udah ketemu. Tinggal dikerjain ya. Ya tinggal dikerjain. Coba-coba sampai satu orang pertama nih saya lihat. Terus siapapun lah. Emang aturan pembagian emang nggak bakal pernah simple. Soalnya ya inilah rumusnya. Ya, nggak bakal pernah simple aturan pembagian perkalian. Formulanya kayak gitu soalnya. U aksen V min UV aksen. Udah banyak banget kan perkaliannya. Ya yang paling penting bener gak U aksen sama V aksennya gitu kan.
Saya lihat itu doang, waksen sama VAC-nya bener nggak? Kalau bener ya udah nanti aman. Gimana? Kesulitan? Gak apa-apa, dalam bentuk mentah juga gak apa-apa. Gak usah benar-benar diberesin gitu. Oke, ini. Dalam bentuk mentah, ya you know lah. Tidak perlu di apa namanya, dirapi-rapihin gitu. Dalam bentuk ini aja gak apa-apa nih, dalam bentuk kayak gini. Nah, gitu. Kan itu jawabannya sebenarnya. Coba. Nah, saya lihat nih. Bentar. Oke. Aduh, ini jawabannya mana? Coba kotakin dong. Pokoknya harus ada per X kuadrat plus 5 pangkat 4. Oke, benar. X kuadrat plus 5 pangkat 4-nya benar. Cuman atasnya nih, saya agak pusing nih. Min U, V aksennya. Oke lah, coba saya tanya U aksennya apa? Oke, coba lihat U aksennya apa, U aksennya. Maksudnya setengah, 3 Benar, setengah. Betul, setengah, 3 setengah. pangkat min setengah ya. Setengah. Enggak, harus ada X min 3 X pangkat 3 X min 1 dulu dong. Oh, 3 setengah, X min 3x 1, min 1 pangkat min setengah. setengah kurang 1, min setengah. Ya kan ya? Ya. Tapi jangan lupa, kalikan turunan 3 X min 1, yaitu 3. Oh Kan gitu. chain rule. Ya, ya, ya. Chain rule. Tahu chain rule nggak? Aturan rantai tahu nggak? Coba buka lagi. Oke, oke. Saya Ya, lupa akarnya, itu Kak. maksudnya. Iya, kamu lupa akarnya. Kan min setengah ya. Terus kalau V aksennya apa? Oke, aksennya 2 2 4x pangkat 3 X plus kuadrat, 40x. X kuadrat plus 5 pangkat 1, ya kan ya? ya. Kali, jangan lupa. Kamu lupa juga tuh kayaknya. Entar, kamu lupa nggak ya? Turunan dalamnya yaitu X kuadrat plus 5 turunannya apa? 2X. Nah, itu jangan 2x. lupa. Itu chain rule namanya. Oke? Sehingga kalau untuk yang ini kita bisa rapihin jadi 3 per 2 akar 3X min 1. Iya kan? Sedangkan V yang ini sama dengan 4. Oke. Terus X-nya kita masukin aja ke situ. X pangkat 3 tambah 5X. Ya udah tinggal masukin aja ke formula. Ya. Jadi Hmm. kesimpulannya F aksen X sama dengan U aksen. Oke. U aksen. Aksen 3 per 2 akar U aksen 2x min 1 V. kali Gitu kan. U aksen V. x kuadrat Gitu plus ya. 5 kuadrat. Min U. U-nya akar aja. Akar 3X min 1. U. V aksennya 4. X pangkat 3 tambah 5X. Nah, gitu ya. Pernya belum? Nah, dari agak ribet, tapi nggak apa-apa. Per X kuadrat plus 5 pangkat 2. Ingat V kuadrat. Pangkat 2 pangkat 2 pangkat 4. 2 4. Oke, gitu ya. Jadi lebih hati-hati lagi ya. Harusnya itu plus 20X ya. Plus 20X. Oke, jadi kayak gitu. Nah, ini Ya hitungnya mau nyampe sini udah benar ya. Kenapa? di sini ngitungnya bingung nih. Iya, jadi uasin V aksen yang paling penting di situ ya. Yang paling penting. Karena kalau salah, uasin V aksennya ya bakal salah. Gitu ya. Oke, Oke. seperti itu.
Nah, kalau yang B coba, satu lagi deh yang B. Nah, kalau B lebih simpel. Coba yang B, kira-kira apa turunan sin X kuadrat? Oh, itu diturunin kirinya, terus kanannya diturunin, baru ditambahin ya? Iya benar, kirinya diturunin dulu, dapat kan, tambah. Oke. Nah, ya. Atau langsung aja kalau tahu Dua apa cos X turunan sin X. atau dua cos X kuadrat? Saya lupa. Yang ini dulu, sin X kuadrat apa turunannya? Ini yang dikuadratin X-nya ya. Apa Dua turunan sin? cos X. Cos Turunan sin kan cos. Ingat, ini tuh sin 2x. U ya. Anggaplah sin U. Oh iya. Sin U kan. Turunan Hmm. sin U apa? Cos U. Cos U. Tapi jangan lupa dikalikan turunan U-nya. Kali 2X. Oke? Tuh. Sampai sini sepakat? Sepakat ya. Kalau untuk sin kuadrat X, itu tuh U kuadrat. Ya kan? U kuadrat. Di mana U-nya sin X. Berarti turunan U kuadrat apa? 2U. 2U. Jangan lupa dikalikan turunan U-nya. Turunan sin apa? Cos. Nah, itu dia. Ada pertanyaan? Enggak ada, Kak. Ya, itu ya. Jadi jangan sampai bingung ya. Rantainya yang mana. Beda rantainya ya ini. Ya, Oke, beda rantainya. Ya, jadi kalau disederhanain, 2X cos X kuadrat tambah 2 sin X cos X. cos. Oke, aman? Semoga aman ya. Kalau ada masalah bilang aja ya. Oke, seperti itu. Aturan rantai lumayan penting ya. Kadang-kadang kita suka suka melupakan rantainya. Ya, turunan U-nya itu kadang-kadang kita lupa turunan U, gitu ya, turunan U. Ingat, kita tuh cuma tahu turunan sin U, cos U, atau sin X, cos X, X pangkat N. Nggak tahu bentuk yang lain gitu ya. Bentuk lainnya kita nggak tahu. Nah, kalau ada bentuk lain, kita biasanya pakai aturan rantai. Ya, misalkan sin X kuadrat, kita nggak tahu sin X kuadrat. Taunya sin X, turunan sin X tahu. Berarti kita misalin X kuadratnya diganti jadi U. Nah, sin U turunannya cos U. Jangan lupa turunan U. Gitu. Sama sin kuadrat X apa turunannya? Kita nggak tahu. Kita tahunya turunan U kuadrat. Nah, berarti kan 2U. Tapi jangan lupa turunan apa? Turunan U-nya. Gitu. Lanjut. Nomor 9 coba sendiri aja ya. Kalau bingung tanya aja ya. Kalau bingung tanya aja nggak apa-apa. Nomor 9 kita skip aja. Oke, nomor 10 coba dong kerjain sendiri. Jangan deh bareng-bareng aja deh. Gimana kita cari jari-jari dan pusatnya? Pakai apa? Trik apa? Itu persamaan lingkaran ya? Ya, ini persamaan lingkaran betul. Pakai apa? Pakai trik apa? Kalau untuk mencari pusat dan jari-jari lingkaran? X min Ya, betul ya. X min A X min A kuadrat kuadrat, terus tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti harus pakai apa istilahnya? Kuadrat kuadrat. sempurna. Atau kalau mau pakai rumus boleh silakan. Kalau hafal ya. Oke, kalau hafal silakan gitu ya. Ya, rumus pusat lingkaran gitu. Kalau hafal silakan. Nih, ya kalau saya sih nggak hafal ya. Nih yang ini nih. Tuh boleh silakan mau dipakai ini. Silakan kalau mau hafalin boleh Hmm. ya. Tapi kan lebih enak kalau bentuknya kayak gini. X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat kan lebih gampang kan ya. Nah, itu kita kalau mau jadi kayak gitu harus pakai kuadrat sempurna. Ya, silakan mau dihafalin boleh, boleh. Ada dua opsi ya. Mau menghafal boleh, atau mau pakai kuadrat sempurna juga boleh.
Ya, kalau saya kadang-kadang lupa rumus. Saya pakai kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu maksudnya kita pengen jadikan x min apa kuadrat atau x tambah apa kuadrat. Nanti kan tinggal diatur nih. Sama y min y apa kuadrat gitu loh. Nah, karena kita punya x kuadrat min 4x, berarti x min 2 kuadrat. Iya kan? X min 2 kuadrat. Tapi kelebihan 2 kuadrat. Berarti kita kurangi 4. Kalau yang ini, karena ada y kuadrat plus 10y, berarti tambah 5. Kelebihan 5 kuadrat. Gitu. Tambah 13 sama dengan 0. Nah, kan lebih praktis gitu ya. Tidak perlu menghafal banyak-banyak. Min 4, Yang min dikurangin 2. itu maksudnya apa sih? Kenapa? Yang dikurangin itu maksudnya apa tadi? Yang dikurangi maksudnya gimana? Yang Kurangi 4, kurangi. dikurangin 4 sama dikurangin 25 itu. Iya, maksudnya kalau kita punya x kuadrat tambah 2hx, sekali lagi ya. Kalau kita punya bentuk x kuadrat tambah 2hx, itu bentuknya apa kira-kira? X tambah apa kuadrat? X tambah h. Kenapa x tambah h? Coba di-expand x tambah h. Berarti kan ingat a tambah b kuadrat ya. A kuadrat tambah 2ab tambah b kuadrat. A kuadrat tambah 2xh atau 2hx tambah b kuadrat, h kuadrat. Ya. Kan di kiri gak ada h kuadrat. Tinggal dikurangi, iya kan? Ya, ini plus minus juga ini. Minus juga boleh, sama aja. Iya kan? Iya nggak? Ya, makanya jadi 4 sama 25 itu 2 kuadrat. 4 itu 2 kuadrat, 25 itu 5 kuadrat. Ya kan harus, ya you know lah, persamaan tuh harus sama ya. Nggak boleh beda. Oke, min Ya. 4, min Oh, 25. Oke, aman ya. Semoga aman ya. Min 4, min 25, min 29. Min 29 tambah 13, min 16. Berarti plus 16. Nah, 16 itu ingat, kuadrat. Berarti kita dapatkan pusatnya 2, min 5, jari-jarinya 4. Berarti yang benar itu yang jari-jari 4, jari-jari 4 benar. Tapi pusatnya salah ya, kebalik. Oke, kalau untuk nomor 3 ngeceknya gimana? dimasukin aja. Masukin, betul ya. Kita masukin, jadi kita masukin 2 kurang 2. Masukin ke sini aja lah ya, yang simple ya. Hmm. Masukin ke yang ini nih, yang simple aja. Berarti kan 2 kurang 2 kuadrat, tambah min 1 tambah 5 kuadrat. Sama dengan 0 kuadrat tambah 4 kuadrat. Oh, benar. Ya, memenuhi ya. Berarti melalui dia. Oke. Terus kalau memotong suku X, gimana cara ngeceknya? Kalau memotong suku X, ngeceknya gimana? Y sama dengan 0. Nah, betul. Kita masukin Y sama dengan 0. Ingat sumbu X itu Y sama dengan 0 ya. Jadi kita harus cari, apa kalau misalkan memotong berarti kan ada X-nya ya kan ya. Hmm. Ada X yang memenuhi gitu ya. Jadi kita masukin Y-nya 0. Berarti kan masukin ke sini aja ya. Berarti kan X min 2 kuadrat tambah Y-nya 0 ya. Ingat Y-nya 0. 0 gitu ya. Tambah 5 kuadrat sama dengan 16. Berarti X min 2 kuadrat, 5 kuadrat kan 25. 16 kurang 25 berapa? 16 kurang 25 Min 9. min 9. Pertanyaannya mungkin nggak bilangan kuadrat negatif. Nggak mungkin ya. Mungkin, nggak mungkin. Nah, jadi ini tidak memenuhi atau tidak ada X yang memenuhi ya. Hmm.
Karena nggak ada. Namanya titik kan harus ada X, Y. X-nya nggak ada. Ya udah, berarti nggak ada titik potong. Oke, tidak memenuhi. Berarti kesimpulannya tidak ada titik potong. Ada pertanyaan? Banyak, Kak. Kenapa? Jadi tujuan yang min 4 sama min 25 itu biar kanannya 0 ya. Iya, biar ini hilang. Kan ini nggak ada H kuadrat. Oke, Nah, iya benar. oke, oke. Oke. Atau kalau mau, ya kalau saya sih prefer kurangi H kuadrat ya. Daripada kita tambahin H kuadrat di sisi kiri ya. Agak repot sih. Tambahin H kuadrat di sisi kiri. Ya pokoknya biar sama lah. Pokoknya ya. Biar sama. Oke, biar sama. Seperti itu. Bagus ya. Nah, coba ini ada beberapa soal tentang fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Tahu nggak? Fungsi inverse itu apa? Fungsi inverse itu apa? Apa fungsi inverse? Ditukar apa yang awalnya hasil jadi domain. Oh ya benar ya. Tukar peran ya. Jadi kalau kita punya Y sama dengan fx, jadi kita punya Y sama dengan bla 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 X. Kalau kita, misalkan kita mau cari X sama dengannya nih, kita dapat X sama dengan sesuatu. Nah, ternyata sesuatu ini kita namakan fungsi inverse. Gitu, ya. Fungsi inverse. Ya, artinya fungsi inverse itu diperoleh dari apa? Tukar peran ya. Kalau X sama Y-nya tukar peran, fungsinya jadi fungsi inverse. Oke. Jadi ada beberapa cara pengerjaan ya. Ada beberapa cara pengerjaan. Boleh pak, boleh kita cari F inverse X-nya, boleh kita cari F inverse X-nya, terus masukin X, boleh silakan. Atau kita bisa pakai kaitan yang ini, pakai kaitan yang ini, sama aja sih sebenarnya. Jadi kalau kalau misalkan pakai cara yang, misalkan kita misalin ya, kita misal Y sama dengan F inverse 3. Berarti kan apa kesimpulannya? Ingat, tukar peran. 3 sama Y-nya tukeran kan? 3 sama Y tukeran. Set. Berarti kan 3 sama dengan FY. Ya, inverse itu kalau diinversin lagi fungsi asal ya. Ya, you know lah ya, kan dua. Ini dua arah ya, sorry. Dua arah. Maksudnya mau dari sini ke sini pun sama gitu ya. Oke. Berarti kan 3 sama dengan FY. Berarti kita kan cari Y-nya kan ya. Kita cari Y-nya. Ya sudah deh. Berarti apa? 3Y plus 1. Ini FY dulu ya. Saya tulis FY sama dengan 3. Per min 5Y plus 2 sama dengan 3. Bakal dapat Y-nya nggak? Ya bakal dapat ya. Gitu. 3Y plus 1 sama dengan min 15Y plus 6 ya. Oke, benar ya. Berarti 18Y sama dengan 5. Berarti Y which is itu yang kita cari kan ya. F inverse 3 itu sama dengan 5 per 18. Gitu. Oke, seperti itu. Kalau ditanya F inverse 3. Itu aja sih kalau saya. Atau opsi lainnya adalah F inverse X. Cari F inverse X terus masukin X-nya 3 sama aja. Ya. Oke, gitu ya. Yang paling penting sih tahu definisi ya biar gampang gitu ya. Maksudnya kita punya banyak cara untuk mengerjakan soal nomor 11 ini. Oke, aman ya? Aman. Mana-mana. Nah, kalau nomor 12 nih gimana? Nomor 12. Anggaplah kita misalkan cari F inverse X dulu ya, nggak apa-apa ya. Misalkan pakai cara lain. Ini gimana nih? Atau kita cari dulu F inverse X-nya ya. Kita cari dulu F inverse X-nya.
Jadi kayak kita cari, awalnya kan kita punya Y sama dengan Fx. Awalnya kita punya Y sama dengan Fx. Gimana kita cari X sama dengannya? Coba gimana kita cari X sama dengannya? Ada ide nggak? Gimana kita cari X sama dengannya? Hmm, ada ide? Gimana kita cari X sama dengan bla 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 ini? Ini agak susah ya, karena bukan persamaan linear, bukan persamaan garis. Kalau persamaan garis gampang ya. Gimana? Bisa ditukar nggak Kak, itu X-nya? Iya, ini kita mau tukar. Cuma cara nukernya gimana? Kurangi 4 dulu gitu. Habis Oh, itu, tapi kan ini nggak bisa dapat X sama dengannya, susah. Iya Jawabannya nggak sih? 1 bukan, Kak? Kenapa bisa satu? Saya langsung aja, X kuadrat min 6X plus 4 itu sama dengan min 1. Terus habis itu kan bisa langsung difaktorin. Jawabannya X min 1 kali X plus N min 5. Yang diminta X-nya kurang dari 3. Kurang dari sama dengan 3. Jadi jawabannya 1. Ah ya, boleh, boleh. Kamu pakai cara yang ini ya. Tapi anggaplah, aduh soalnya saya ganti ya. Yang ditanya F inverse X gitu ya. oke. Jadi pertanyaannya F inverse min 1 dan F inverse X gitu ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Nah, F inverse X gimana ngitungnya? Benar-benar, bagus. Boleh kok. Kalau misalkan ditanya F inverse min 1. Ya, oke. Kalau ditanya F inverse min 1 emang boleh. Kayak tadi ya, cara kayak tadi mirip banget kayak tadi. Tukar peran gitu ya. Jadi kalau kita punya Y sama dengan F inverse min 1, berarti kan min 1 sama dengan F, atau Y-nya mau diganti X pun nggak masalah ya. Atau Y aja lah ya. Berarti kan F min 1 sama dengan FY, ya kan ya? F1 Hmm. sama dengan FY. FY-nya apa? Y kuadrat min 6Y plus 4. Setuju nggak? Ditukar ya. Berarti kita dapatkan Y kuadrat min 6Y. Minus satunya kita pindah. Tambahin 1. Berarti plus 5. Sama dengan 0. Kita dapat Y-nya. Ya, benar ya. Bisa pakai kayak gitu. Bagus. Kalau ditanya F inverse min 1. Kalau ditanya F inverse min 1. Kalau hasilnya angka gitu. Kalau hasilnya angka. Jadi ini Y min 5, Y min 1. Sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 5 atau Y sama dengan 1. Benar ya? Karena, gitu ya, kasih alasan. Karena X, ya karena kan ini FY ya. FY. Berarti kan Y-nya kurang dari sama dengan 3. Ya, atau Y-nya diganti X pun nggak masalah ya. Ganti X aja lah ya, biar konsisten. Aduh ya lah, udah terlanjur, nggak apa-apa. Karena Y kurang sama dengan 3, maka Y sama dengan F inverse min 1 sama dengan 1. Oke, bagus, boleh. Tapi gimana kalau ditanya F inverse X? Gimana caranya? Kalau ditanya F inverse X, gimana caranya? Kalau ditanya F inverse X. Ya maaf ya. Ya sih bener sih, bisa sih pakai cara ini. Bisa, bisa. Cepat malah, jadi cepat malah ngitungnya ya. Cepat ngitung. Tapi kalau ditanya F inverse X gimana? Sebenarnya idenya sama sih. Kita kayak coba faktorin kan ya, seolah-olah faktorin ya. Seolah-olah faktorin. Tapi atau lebih bagus lagi tuh, di sini kan X-nya nggak tahu ya apa F inverse X, X-nya bisa apa aja ya. Itu kan yang jadi masalah ya. Kita nggak gampang memfaktorinnya. Karena X-nya bisa apa aja gitu ya. Bisa apa aja variabelnya. Ada variabel ya. Itu yang jadi masalah. Jadi kita nggak bisa memfaktorin. Ya berarti kan kita pakai rumus ABC. Entah pakai rumus ABC atau rumus kuadrat sempurna gitu. Bebas ya. Jadi ini Y sama dengan, ya biasa ya, Y sama dengan Fx. Terus kita cari X sama dengannya ya. Y sama dengan Fx, berarti X kuadrat
min 6x plus 4 gitu. Berarti coba apa kuadrat sempurnanya? X min 3 kuadrat, ya nggak? X min 3 kuadrat, ya kan? X min 3 kuadrat, kelebihan berapa? Kelebihan 9 tambah 4. Kita mau cari X sama dengan ya, sekali lagi. Kita mau cari X sama dengan. Berarti itu kan min 9 plus 4 kan min 5. Berarti Y plus 5 atau X min 3 kuadrat sama dengan Y plus 5. Ya enggak? Ya enggak? Hmm. Terus ya udah diakarin. Maksudnya bukan diakarin sih. Ya akar itu mutlak. Ya mutlak X min 3. Jadi kita fokus ke X min 3 sama dengan. Nah ini bukan akar Y plus 5 ya. Tapi di sini bisa negatif juga. Ya kan? Ini kan bisa negatif. Negatif dikuadratin. Ya bisa negatif ya. Berarti plus minus. Jadi plus minus. Gitu. Berarti X sama dengan, ya udah dapat X sama dengan kan? Jadi kan kalau Y sama dengan Fx, X sama dengan apa? F inverse Y. Ya, F inverse Y. F inverse Y. Itu sama dengan 3 plus minus akar Y plus 5. 5. Tadi pengennya apa? Pengennya X-nya gimana X-nya? Kan Y sama dengan Fx. X-nya kurang dari sama dengan 3. Karena X kurang dari sama dengan 3, kita ambilnya plus akar atau min akar? Min akar ya. Soalnya kalau plus akar dia bakal, harusnya ini ya wes lah. Kita ambilnya yang yang minus karena kurang dari sama dengan 3 gitu. Maka F inverse Y-nya sama dengan 3 min akar Y plus 5. Ya tinggal diganti Y-nya jadi X ya. Gitu. Terus kita bisa cek F inverse 1, F inverse min 1. F inverse min 1 sama dengan 3 min akar min 1 tambah 5. 3 kurang 2. Nah, bener kan ya? 3 kurang 2, 1. Nah, gitu. Oke, kita pakai rumus ABC. Pakai rumus ABC pun nggak masalah. Pakai rumus ABC berarti nanti X kuadrat min 6X plus 4 min Y. Jadi nanti plus 4 min Y sama dengan 0. Nanti pakai rumus ABC pun boleh. Sama. Kalau hafal rumus ABC. Kalau nggak hafal pakai kuadrat sempurna. Oke? Bagus ya. Kalau misalkan angka, saya sarankan pakai cara pertama ya. Kalau misalkan F inverse min 1. Atau kayak soal tadi juga ya. Kalau misalkan angka langsung aja cari hubungannya. Ya, cari hubungannya. Definisi. Itu kalau misalkan angka ya. F inverse angka. Tapi kalau misalkan variabel emang agak sedikit mikir ya. Agak sedikit mikir. Gitu ya. Semoga paham. Kalau bingung tanya aja. Ya, persamaan garis gampang lah ya. Skip aja dulu. Yang agak-agak susah dulu aja. Oke, kita ketemu integral sama vektor ya. Coba-coba. Oke, coba 14 coba sendiri dulu. Waduh. Coba 14 coba sendiri. Kalau bingung tanya. Ingat ini materi SMA ya, yang usah khawatir ya. Kalau bingung tanya aja ya. Nggak apa-apa. Oke, integral x kuadrat gampang. Ya ya, itu x kuadrat gampang. Terus integral x cos x kuadrat itu pakai apa? Pakai teknik apa?
Sok dicoba. Sebisanya aja. Atau boleh dulu integral X kuadrat dulu hitung. Dapet. Terus X cos X kuadrat. Gimana gitunya? Ya, saya bantu dikit ya. Bantu dikitnya di sini. Ya, itu. Saya bantu sampai sini. Coba sisanya hitung. Kalau ada kesulitan bilang aja ya. Atau integral X cos X kuadrat hasilnya apa? Ya, ini sebut aja satu lah ya. Integral X cos X kuadrat hasilnya apa? Kalau ada yang dapat bilang ya. Hmm. Wait. Gimana? Bingungnya di mana? Ini bukan apa? Secant X per 3 pangkat 3. Tadi gimana? Sekan. Yang ini Sek integral X cos ini. ya, Hasilnya apa? Sekan. secant X per 3 pangkat 3 Sekan X. per Ini 3 gimana tulis pangkat tiganya di sini? Di X-nya. di luar ya, per Oh, di luar. ya, per 3. Per 3. Yang per 3 X-nya doang. Kak, ini X cos X kuadrat tuh, tar, itu nyelesainnya bisa cosnya dulu atau gimana, Kak? Bingung. Oke, jawabannya ini sedikit kurang tepat ya. Karena kalau sekan itu diturunin, coba sekan diturunin apa? Mungkin ya hasilnya cos doang. Enggak. Nggak mungkin lah ya. Cos Kan kan ngecek dulu kalau diturunnya ke sekan sin. tangan ya. Nah, iya kan nggak mungkin kan ya. Nggak mungkin sekan kan ya. Kemungkinan tuh ada sinnya kan ya. Iya. Nah, tapi X-nya ini gimana, Kak, kalau misalnya ada X-nya? Kanan dikali X. Iya, iya. Nah, nah kita perlu, itu namanya substitusi. Subti. Tapi sebenarnya tebakanmu bagus ya. Tebakanmu bagus. Tebakanmu kan, atau nggak apa-apa lah. Kalau misalkan nggak mau pakai cara substitusi, anggaplah misalkan kita nggak tahu substitusi, kita bisa tebak-tebak apa yang diturunkan hasilnya cos. Sin kan ya. Nggak mungkin sekan ya. Dia kalau sekan kan nggak mungkin cos turunannya. Ingat ini integral bukan turunan, oke? Ini integral.
Jadi kita cari apa yang diturunkan hasilnya ini gitu ya. Emang apa tebakanmu apa tadi? Siapa? Sin ya. Sin. Tapi sin apa kira-kira? Tetap X kuadrat. Ah iya kan tetap X kuadrat. Coba kamu turunin deh. Sin X kuadrat. Coba turunin. Apa turunan sin X kuadrat? 2X kali cos X kuadrat. Apa? Ya kan turunan sin itu cos dulu kan ya. Turunan sin cos. Tapi jangan lupa ya kan sin U. Sin U cos U. Turunan U-nya apa? 2X kan? Berarti kan berarti apa? Oh, per 2. Nah iya, per 2. Per 2. Benar, ini dia. Gitu. Oke? Jelas ya? Yang lain gimana? Masih belum ngerti, Kak. Nggak ngerti di mananya. Ya emang saya belum jelasin sih. Ini emang tebak-tebak emang sih. Nebak-tebak. Nebak-nebak ya emang kita. Atau apa ya, hubungannya dengan turunan gitu ya. Kita cari hubungan turunannya. Pertama setuju dong ini. Turunan sin X kuadrat itu cos X kuadrat kali 2X. Setuju nggak? Setuju, setuju. Setuju. Ingat, kalau dari sini ke sini namanya turunan ya. Hmm. Berarti kan kalau dibalik anti turunan, ya nggak? Integral. Integral, betul ya. Ini integral. Berarti kalau kita punya integralnya apa di sini? Kita punya integral. Kita Ya, sin ubah X. aja ya, 2x-nya ke depan aja ya. 2x-nya ke depan. 2x kali cos X kuadrat dx, gitu kan. Hmm. Sama dengan sin X kuadrat. Ya udah, tinggal dibagi 2. Biar dapat sesuai dengan soal. Gitu. Ya, itu kalau kalau misalkan, ya sebenarnya datangnya dari aturan rantai sih. Aturan substitusi ini datangnya dari aturan aturan rantai. Jadi idenya gini nih, ide dari aturan rantai. Aturan rantai ya, mungkin saya ingetin lagi aturan rantai. Aturan rantai. Jadi inti dari aturan rantai adalah kita cari U, kita cari U, oke, kita cari U. Oke, mungkin saya udah juga pernah jelasin sih. Kita cari U supaya ada U aksen di fungsi yang sama. Gitu. Lihat deh X kuadrat. X kuadrat U aksennya, kalau U-nya X kuadrat, U aksennya kan 2X. Hmm. Jadi kan kelipatan dari 2X. Ya tinggal dibagi 2 kan ya. Kan gitu. Jadi cari pasangan sesuatu dan turunannya. Itu namanya aturan rantai. Cari pasangan sesuatu dan turunannya. Kenapa demikian? Karena, coba, kita mau ubah semua. Kok aturan rantai sih? Sorry. Maaf, namanya salah. Integral substitusi. Integral substitusi. Nah, dari kata substitusi artinya mengganti ya. Integral substitusi. Nah, tapi datangnya emang dari aturan rantai ya. Oke, U aksen X dx itu apa? Du per dx. Du kan berarti. Karena dx-nya dicoret. Kita ubah semua jadi U. Berarti jadinya apa? Integral Fu kali U aksen X dx-nya apa? Du. Harapannya sih integral Fu du ini, kita tahu integralnya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita punya integral X cos X kuadrat dx, ya jadi misalkan cara cara sebenarnya atau cara generalnya adalah, kan kita nggak mungkin nebak-nebak terus ya. Kalau nebak-nebak agak capek. Kita bisa misalin punya apa? X kuadrat, ya kan? Kita substitusi, U sama dengan X kuadrat. Berarti DU-nya apa? Ingat DU itu apa? DU per DX. DU per DX, DX. DU per DX-nya apa? Turunan X kuadrat 2X. 2X, DX. Nah, X, DX-nya kita belakangan ya.
X dx-nya belakangan, X dx-nya belakangan. Berarti kan kita tulis dulu cos, substitusi ya. X kuadrat itu apa? U kan ya? X kuadrat itu U, X dx itu apa? Du per 2. Nah, ini baru kita tahu integral cos. Ini baru kita bisa integralin. Setengahnya ke depan, integral cos apa? Sin. Gitu. Sin U. Nah, itu. Nanti U-nya tinggal diganti. Tinggal dibalikin lagi. Nah, jadi itu sebenarnya generalnya. Integral substitusi. Oke, atau emang bisa tebak-tebak juga kalau misalkan nemu ya. Kalau misalkan nemu. Nah, kalau yang ini saya yakin nggak bisa nebak-nebak nih. Nggak bisa nebak-nebak ini. Bisa sih sebenarnya, cuma agak mikir aja sih. Nah, coba yang ini juga sebenarnya substitusi. Sebenarnya substitusi. Kira-kira substitusi apa? Ingat, cari pasangan sesuatu dan turunannya. Atau kelipatannya ya. Maksudnya, yang tadi ya. X kuadrat turunannya 2X. Tapi cuma ada X. Ya, kalau X itu nggak masalah kan, tinggal dibagi 2. Gitu ya, ini 2X kan turunannya. Tapi adanya X ya tinggal dibagi 2. Gitu aja. Ya. Nah, yang terakhir, mungkin kita poin-poinin aja yang penting-penting. Untuk yang terakhir gimana? Integral X plus 1 per X kuadrat tambah 2X pangkat 100 U-nya itu dx. X kuadrat plus 2X. Betul. Kenapa? Karena nanti dapat 2 dikali X plus 1. Kalau diturunin. Iya benar. Iya, bagus. Itu dia. Nah, kan tinggal dibagi 2. Simple. Ya, ya, coba dicek ya. Jadi kita substitusi U sama dengan X kuadrat plus 2X. Karena kalau kita hitung DU-nya, DU per DX, apa DU per DX-nya? 2X plus 2, ya kan ya? DU aksennya kan ya? DU per DX, DX. Jadi kalau mau dapatkan X plus 1 DX, tinggal bagi 2 aja. Kan begitu. Sehingga ini integralnya jadi integral, oke, X plus 1 DX-nya belakangan ya. Jadi 1 per U pangkat 100, ya kan ya? Kan X kuadrat per 2X-nya U. Terus X plus 1 DX-nya apa? DU per 2. Iya, kita tahunya aturan pangkat ya. Karena kita tahu aturan pangkat, kita jadikan pangkat U pangkat min 100. Nah, min 100 DU. Ya, aman ya. Jadi setengah min 100 tambah 1 min 99 per min 99 gitu. Aduh, C-nya ya udah tambah C terus lah. Kebanyakan C-nya tapi nggak apa-apa. Nanti U-nya tinggal dibalikin lagi deh. Minus 1 per 198, 99 kali 2 ya. Terus U pangkat min 99 itu kita balikin lagi ya. Berarti U-nya apa? X kuadrat plus 2X pangkat 99 tambah C. Ya, jadi kesimpulannya adalah, ya kesimpulannya, ya udah tinggal digabung aja. Gitu. Ya, tinggal digabung. Ya, digabung ya. Jadi final answernya adalah X pangkat 3 per 3 tambah sin X kuadrat per 2, ya kan ya? Sin X kuadrat per 2, oke, bener ya, bener ya, sin X kuadrat per 2, kurang ini, tambah C.
C-nya cukup di salah satu aja. C itu kan nggak tahu, konstanta bebas. Jadi nggak tahu tambah nggak tahu tambah nggak tahu ya nggak tahu gitu ya. Ya, salah satu aja terus. Jangan tulis tambah 3C ya, walaupun nggak masalah sih. Kan 3C juga nggak tahu. Gitu ya. Coba ada pertanyaan sejauh ini? Jadi intinya sih integral substitusi ya. Maksudnya kalau nggak bisa langsung, kan x kuadrat langsung ya. Integral x kuadrat langsung. Integral sin x langsung. Integral cos x langsung ya. Nggak usah pakai basa-basi. Nah kalau misalkan nggak ada kayak gitu, nggak ada integral x pangkat n, bentuknya bukan x pangkat n, bukan cos x, bukan sin x, berarti kita coba pakai substitusi. Gitu. Kemungkinan memang pakai substitusi sih ya, paling susah, jadi nggak mungkin lebih susah dari itu ya. Paling jelek pasti integral substitusi, nggak mungkin lebih dari itu, jadi santai aja ya. Oke, semoga semoga jelas ya, semoga jelas. Nah, mungkin terakhir kita coba soal vektor ya, nanti sisanya coba sendiri ya. Oke, karena soalnya lumayan banyak di sini. Nilai kosinus sudut di antara vektor ini. Gimana? Ada formulanya kah? Kalau mau cari kosinus sudut atau saya tanya U dot V. U dot V sama dengan apa? Formula lainnya. U dot V sama dengan apa? Atau kayak misal, saya tulis aja. Misalkan Itu tuh U-nya yang itu ada U kuadrat akar U kuadrat plus V kuadrat min 2 UV cos theta atau apa itu, Pak? Bukan. hmm, itu namanya aturan kosinus, aturan kosinus. Tapi emang ada hubungannya sih, emang ada hubungannya. Cuman ya tidak perlu sampai situ lah ya. Tapi emang ada hubungannya ya sama itu. Cuman Itu tuh kejauhan. buat vektor kali vektor atau panjang vektor kali panjang vektor, saya lupa deh. Oke. Atau gini, saya tanya dulu. Kalau misalkan U-nya sama dengan, karena penulisan vektor bisa macam-macam ya. Bisa U1i tambah U2j tambah U3k gitu kan ya. Bisa juga kayak gini, penulisan vektor kayak apa? Kurung kayak gini bisa gitu ya. U1, U2, U3. Ya ini penulisan vektor kayak gini ya, pertama harus tahu ya. Atau bisa juga pakai kurung tajam. Ya jadi kenapa penulisan vektor kayak gini? Biar beda sama titik ya. Kan kalau titik kan kurung biasa. Kurung biasa, terus mendatar gitu kan ya. Kurung biasa mendatar. Nah, tapi kalau untuk vektor beda ya. Kalau kurung biasa harus vertikal, kalau mau horizontal pakai kurung kurung sudut, kurung tajam ya. Itu membedakan vektor sama titik. Dan vektor juga harus pakai panah. Oke, itu yang membedakan dia dengan bilangan. Oke, U1, U2, 3 ini bilangan, tapi U-nya itu vektor. Nah, kalau misalkan V-nya sama dengan, saya tulisnya V-nya itu, astagfirullah, kenapa malah visual ya? 1, U2, U3. Kalau misalkan V-nya V1, V2, V3, saya pakai kurung ini aja ya, kurung tajam ya, biar nggak ngabisin kertas. U dot V gimana rumusnya U dot V? U dot V sama dengan U dot V ini aja secara faktual aja, secara faktual. Secara faktual U dot V sama dengan U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3. Saya bisa jamin ini. Oke. Karena emang definisinya kayak gini. Definisinya emang kayak gini. Ini definisi sebenarnya. Dan kalau misalkan saya tahu ya manfaatin yang di fisika, I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1. Itu kan sebenarnya dari definisi. Definisi yang di atas. Itu.
Justru yang harus diketahui itu I itu apa? I itu adalah, ya kita juga tahu kalau I dot J sama dengan 0 juga kan ya. Justru yang perlu diketahui itu apa itu I? Itu adalah 100 gitu ya. 100. J itu 010. Maksudnya kenapa rumusnya kayak gitu kalau di fisika ya? Kenapa fisika pakai rumus itu ya? Perasaan dulu fisika saya pakai rumus yang ini dah definisinya. K itu 001. Jadi dot produk yang ini kan lebih gampang definisinya. Elemen pertama dikaliin, tambah elemen kedua dikaliin, tambah elemen ketiga dikaliin. Gitu. Terus kalau mencari panjang vektor U itu dinotasikan sebagai kayak gini. Berarti sama dengan berapa? Apa panjang vektor U? Akar U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat ya. Oke? Seperti itu. Nah, nanti menurut aturan kosinus, kita bakal dapat fakta kayak gini. Nanti silakan cari aja pembuktiannya. U dot V itu sama dengan panjang U dikali panjang V kali cos theta. Gitu ya. Di mana theta itu adalah sudut antara U dan V. Ya, theta sudut antara U dan V. Sudut antara U dan V. Nah, itu oke, diingat ya. Emang ada hubungannya sama aturan kosinus kan ya? AB cos theta. A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta. Nah, ya kan ada hubungannya, ada. Nanti tinggal dicocokin aja. Ya. Jadi sudut antara U dan V itu yang ini ya. Oke. Jadi emang harus diterima ya, karena ya wis lah ya, terima aja lah ya. Terima dulu aja ya. Kalau tanya kenapa, bagus sih tanya kenapa, cuman nanti dulu deh. Gitu ya. Jadi emang harus cari U dot V dulu, sama panjang U panjang V. Baru dapat cos theta. Ya kan ya? Ya udah deh. Cari U dot V. U dot V-nya gimana? Nah, kalau bisa sih apa ya? Disamain itunya. Apa? Disamain apa namanya? Bentuknya. Ya, bentuk maksudnya diidentifikasi U1, U2, U3-nya gitu ya. P1, P2, P3-nya apa? Nah, U-nya apa kira-kira? U-nya 1 min 2 2. Jadi kita jawab ya, jawab. Jawab. U-nya apa? 1 min 2 2. Ah, V-nya apa kira-kira? Bisa tebak V-nya? Apa V-nya? Coba V-nya apa? V-nya apa, teman-teman? V-nya apa? Ya, V-nya? Nggak apa, V-nya apa kira-kira? Lihat lagi definisi ininya, notasinya. V-nya apa? Maksudnya, ya V-nya apa? Bentar Kak, ngitung dulu. Nggak, V-nya aja, saya tanya V. V-nya apa? 3, 0, min 4. Iya nggak sih? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Gimana, Kak? Kan IJ, kan ini U1I, U2J, U3K. Pertama kamu terima ini dulu, terima bentuk ini. Ini udah dicerna belum? Ya, Ketiga bentuk ini. Udah Kak. Nah, saya pengennya dalam bentuk yang ini, yang terakhir. Berarti kan kamu harus tahu dulu. Yang di depan I apa? Depan I U1, depan J U2, depan K U3 kan?
Di sini kan nggak ada J-nya, berarti 0 J kan? Oh, iya. Nah, iya, jadi kayak gitu. Ya, paling itu sih, maksudnya harus identifikasi U1, U2, V2, U3, V1, V3-nya dulu. Kalau pakai rumus ini ya. Mau cara pakai rumus fisika pun nggak masalah sih, terserah ya. Nah, jadi U dot V-nya apa? U dot V-nya gampang aja kan ya. U dot V sama dengan 1 kali 3, 3 min 2 kali 0, 0, 2 kali min 4, min 8. Jawabannya min 5. Kan gampang. Kalau untuk menghitung panjang U-nya apa? Akar 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat 4 tambah 2 kuadrat 4. Berarti akar 9 sama dengan 3. Panjang V-nya, gak usah basa-basi, panjang V-nya 5 ya. 3, 4 soalnya ya. 3 sama 4. Iya kan ya? Ya Ya, udah. Jadi kesimpulannya, jadi langsung aja ya. Min 5 sama dengan 3 kali 5 cos theta. Dapat dong cos theta. Dapat. Cos theta-nya min 1/3. Gitu. Oke? Jadi harus tahu beberapa, atau ya intinya ini sih ya. Intinya ini, tapi kamu harus tahu U dot V gimana nyarinya. Panjang U dan panjang V juga harus tahu cara nyarinya gimana. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk yang nomor 16, cross product. Cross product, nanti silakan diklarifikasi sendiri ya. Saya langsung ngerjain aja. Kalau cross product, saya pakai determinan matriks 3 kali 3. Jadi U cross V sama dengan U cross V sama dengan determinan matriks 3 kali 3 isinya IJK, IJK. Terus yang ini pertama U dulu, 3 min 1, 4. Kemudian V, 0, 2, min 5. Nah, untuk bagian I-nya, nah jadi saya tuh tahu polanya nih. Polanya tuh kayak, jadi nanti kayak nyilang ke sini. Terus dia nge-cross, nge-cross kayak gitu. Kayak determinan matris 2 kali 2. Oke. Jadi dia kayak eh, min 1 min 5, 5 kurang 2 kali 4, 8. Gitu kan ya. Kemudian yang J ke sini nih. Tapi ini ingat ditutup ya. Ini kan kalau tadi kan, yang tadi ini ditutup, yang ini ditutup. Kalau ini yang ditutup ini. Berarti 4 kali 0, 4 kali 0, 0. Kurang 3 kali min 5, min 15. Gitu. Nah, yang K juga sama. Yang K nembusnya ke sini. Nah, ini kan nggak ada nih. Tembus ke sini dia. Nah, tembus ke sini. Gitu. Berarti 3 kali 2, 6. Kurang 0 kali min 1, 0. Nah, jadi U cross V-nya sama dengan, atau mau dibalikin ke bentuk yang ini boleh. 5 min 8, min 3, 15, 0. Gitu. oh, nggak dikaliin langsung, Kak. Kenapa? Jadi nggak dikaliin langsung. Kalian langsung gimana maksudnya? Dikaliin langsung gimana maksudnya? Maksudnya 3 sama 0, min 1 sama 2. Sorry, gimana? Sorry, maksudnya? Maksudnya dikaliin langsung, ini kan U, U dikali V kan. Heeh. Maksudnya dikali langsung atas sama atas, tengah sama tengah, bawah sama bawah. Nggak bisa, ini cross product, bukan dot.
Beda. Ini cross. U.V beda sama U cross V. Beda. U.V hasilnya apa tadi U.V? Bilangan apa vektor? Bilangan. U.V hasilnya bilangan. Skalar atau bilangan. Oh, iya, iya, benar-benar. Kalau U cross V, lihat hasilnya vektor. Beda, beda. Beda. Tolong, ini beda ya. Beda apa? Beda perkalian ya. Vektor punya dua perkalian. Dot sama cross. Tolong hati-hati. Beda formulanya pun beda. Ya emang beda kan? Cara kita merumuskan cross product, cara saya ngitung cross sama dot beda kan? Beda, Beda. beda. Jadi kalau kamu nanya kenapa nggak tiga kali nol, bisa 1 kali 2, 4 kali 5, karena ini bukan dot. Kalau ditanya dot baru boleh dijawab. U dot V itu baru jawabannya 0, min 2, min 20, min 22. Nah itu kalau ditanya dot. Ya, ya gitulah saya bonusin soalnya. Nah gitu. Oke, bedain ya dot product sama cross product ya. Begitu. Ya, kalau saya mencari cross productnya, ya ini definisinya ya. Ingat, ini definisi cross product tuh sebenarnya kayak gini. Atau kalau mau pakai rumus di fisika pun boleh. Tahu saya rumus di fisika itu apa ya? I cross I 0 ya. I cross I 0, J cross J 0, K cross K 0. Tahu saya kalau di fisika ya. Di fisika itu I cross I, pokoknya I cross I itu 0. I cross I 0. Tapi kalau I cross J, K. Nah, terus juga nanti di sifat sifat cross product itu V cross U sama U cross V beda ya. Itu negatifnya. Ya itu paling ya. Kalau mau pakai rumus di fisika pun boleh, sama aja. Tapi saya prefer pakai definisi ya, definisi di matematika. Ya maksudnya definisinya emang kayak gitu. Definisi cross product tuh kayak gitu awalnya, sama dot product gitu. Oke, ini nolnya nol vektor ya. Kayak gitu ya. Ya semoga eh tes hari ini bermanfaat ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga nggak cepet lupa gitu ya. Di review-review lagi aja. Nanti untuk soal-soal lain dicoba sendiri ya. Kalau bingung tanya aja di grup. Ya, kalau bingung tanya aja di grup. Eh, gitu ya, nggak usah malu-malu. Oke, thank you. Kalau ada kesalahan dalam saya ngajar, maaf ya. Ya, boleh dikritik saya untuk kebaikan. Nanti saya share recording sama catatannya ya. Ya. Oke, aman ya. Masih, Makasih, Kak. Kak. Selamat Kak. malam. Malam. Beraktivitas. Terima kasih. Dadah. UN.